Gadis ini datang mengunjungi rumah, tiba-tiba air mengalir di sekujur tubuhnya. Dia keluar dari toilet, tidak berani membiarkan tunangannya melihat wajahnya. Tapi dia berpikir bahwa pacarnya cantik, wajah aslinya juga cantik. Namun ketika dia menarik tangan pacarnya, langsung membeku. Ini bagaimana? Gak tahu. Apakah kamu menipuku? Sang pria ini ingin gila. Karena dia sangat jelek, dia selalu mencoba. Itu adalah menikah dengan sang istri cantik. Mendengar dia mengatakan dia ingin membatalkan pernikahan, dia tidak tahan lagi dan buru-buru berlari. Rumah ini tidak bisa dibeli lagi. Ketika dia membuka pintu, karyawan terbaik adalah Nako yang muncul. Dia mengatakan bahwa dia harus membiarkan dia berubah pikiran dan membantu untuk menemukan rumah yang lebih cocok. Tapi seorang pria ini memilih rumah seperti pacar. Di luar harus cantik. Melihat Nako memilih rumah yang dikelilingi pepohonan. Bahkan dia tidak berniat untuk masuk. Tapi ketika dia masuk ke dalam, sangat terkejut. Seluruh rumah menyala. Nako berkata ini adalah karena penampilannya yang lama. Ciptakan kecantikan batin. Setelah itu, tarik semua tirai ke bawah. Matikan lampu. Seluruh rumah tenggelam dalam gelap. Selanjutnya, sebuah layar muncul. Dia hati-hati angkat kepalanya untuk melihat. Gadis di dalam dengan perlahan berbalik tubuhnya. Ketika dia melihat setengah wajah pacarnya, segera tidak ingin melihat lagi. Tiba-tiba layar itu disobek. Gadis yang berpakai gaun nikah berlangkah keluar. Dia melihat dengan jelas. Ialah tunangannya yang cantik. Pada saat ini dia bahkan merasa pacarnya lebih cantik. Lawan menggunakan bakatnya untuk menutupi wajahnya. Tapi si pacar menggunakan teknik rias untuk menutupi kekurangannya. Ini adalah pesona yang unik. Dia berpikir jernih, akhirnya terombang-ambing oleh kecantikan pacarnya. Apakah kalian ingin gunakan 65 juta untuk membeli rumah ini? Beli kok. Seorang pria tua dengan celana pendek pergi ke kantor. Dia berkata bahwa dia ingin membeli rumah yang paling mahal. Tetapi orang yang bertanggung jawab menariknya keluar. Berpikir bahwa seorang pria tua ini tidak cukup uang untuk membeli. Setelah beberapa kalimat, dia diusir. Si manajer di sebelahnya mengingat lagi. Ketika Karu kembali ke kantor, segera pergi untuk bertanya pada kalian berdua bagaimana kalian saling mengenal. Di dalam ingatannya, karyawan ini tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan siapapun. Karena lawan adalah ketua perusahaan listrik terkenal. Sebenarnya, malam kemarin, Karu mabuk. Dia baru-baru ini ditemukan oleh pria tua ini berjalan di taman. Saat percakapan, dia melihat kartu karyawan Karu. Orang tua itu menyatakan bahwa dia hanya ingin membeli rumah. Tapi dia hanya menganggapnya sebagai lelucon. Tidak terduga, hari ini, dia benar-benar datang. Setelah itu Nako membawa kedua karyawan ke taman sekali lagi. Untungnya pria tua ini belum keluar sini. Melihat Karu, dia dengan senang menyapa. Tapi ketika Nako memanggil namanya, si pria tua ini segera merasa aneh. Ada sesuatu ketika dia melihat tumpukan anggur di depannya. Segera sadar kembali. Namun hal membuat dia tidak terduga. Kapasitas alkohol Nako tidak berdasar. Sebut juga dia jenius. Membuat pria tua merasa senang. Tapi kata-kata Nako selanjutnya membuatnya hampir jatuh. Aku pernah hidup di sini. Pernah bekerja sebagai pengemis. Karena pria tua itu berada di posisi tinggi. Tapi juga dari pengemis. Buat pria tua itu merasa baik terhadap Nako. Dia segera menyuruh Nako menemukan untuknya sebuah rumah. Setelah itu mereka berbicara dengan senang. Jumlah makanan Nako mengejutkan pria tua itu lagi. Tidak salah. Aku juga suka makan ini. Nasi putih dari almarhum ibu. Kurang tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Singkatnya, katanya pergi ke hati pria tua itu. Ketika Nako kembali perusahaan, dokumen mansion di atas meja membuat matanya bersinar. Itu adalah pelanggan lama yang menghabiskan 3 miliar untuk membelinya kembali.
Sekarang dia menghadapi dengan kesulitan, berniat untuk menjual dengan harga 1,5 miliar. Pada kebesokan hari, si pria tua ini berpakai celana merah pergi ke depan. Nako sudah menunggu dari awal. Memperkenalkan untuknya rumah dengan gaya kuno. Sangat sesuai dengan hobinya. Apalagi berdiri di depan jendela. Bisa melihat Gunung Pusi. Namun pria itu ini sangat menyenangkan. Tapi karena masih ada yang kurang. Tapi trik nyata Nako adalah di belakang kebun rumah. Akhirnya pintu perlahan dibuka. Sebuah dapur bergaya kuno. Pria tua itu menghabiskan banyak energi untuk meneliti kompor listrik. Tetapi meskipun dia menggunakan banyak produk kelas atas, tidak sebagus masakan ibu dengan kompor batu bara. Ini benar-benar hal yang dia ingin. Nako, aku ingin rumah ini. Penutupan tunggal. Setelah itu, semua orang tanpa diduga bahwa Nako mengatakan untuk 3 miliar harganya. Tapi pria tua itu segera menandatangani kontrak. Kesuksesannya terletak pada merebut hati pelanggannya. Tapi Nako baru melihat segera menemukan pria tua ini. Karena di kepalanya, segera menghafal semua dokumen tentang orang kaya. Jadi dia berhasil bukan karena dia beruntung. Tapi meskipun Nako dengan kemampuan bagus, juga punya pelanga membuatnya merasa susah. Dia lihat pemilik rumah adalah seorang laki-laki. Nako sangat terkejut. Tapi adegan di rumah membuat mereka kaget. Tidak ada barang-barang rumah tangga. Di dapur, selain peralatan bawaan, bahkan sumpit juga tidak bisa ditemukan. Kamar tidurnya sama. Tidak ada juga tempat tidur. Dan bajunya tidak lebih dari 2 set. Disimpan dengan rapi dalam kotak kertas. Sebenarnya minimalis. Sampai merasa bahwa pacar itu berlebihan. Sekarang dia ingin menjual rumah ini. Itu karena merasa rumah ini terlalu banyak kamar kosong. Jadi dia ingin berubah rumah kecil di pusat kota. Nako dulu punya yang seperti itu. Penjual adalah gadis bergaun biru. Kontras dengan pria dari sebelumnya. Sebelumnya Nako pergi ke rumahnya. Pintunya baru dibuka. Tumpukan barang di dalamnya jatuh. Maaf ya, apakah kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Saat masuk ke dalam kamar, bahkan orang yang tenang seperti Nako tidak tahan. Apakah ini tempat gadis tinggal? Jika rumah ini ingin dijual, hal-hal di dalam harus dibersihkan. Dia bilang dia tidak bisa membuang salah satu dari mereka. Bahkan dia memindah rumah dia harus membawa semuanya. Pada saat ini Nako menginjak ke satu foto. Itu foto dia sama pacarnya. Ternyata mantan pacar adalah orang yang sama dari kemarin. Melihat lawannya khawatir, Nako bilang tidak apa-apa. Di bawah pengaturannya, mereka berdua bertemu. Sebelumnya, karena nilainya tidak sama, jadi akhirnya putus. Sekali lagi mereka bertemu. Mereka berdua ingin saling memberi kesempatan. Gadis yang mengekspresikan dirinya dapat mencoba untuk berubah. Mereka berjanji untuk membuang hal-hal yang tidak berguna bersama-sama. Namun, ketika mereka benar-benar mulai melakukannya, pakaian yang mereka kenakan untuk pertama kalinya saat kencan tidak bisa dibuang. Bahkan jika mereka memakainya pertama kalinya untuk mencium, juga tidak bisa membuangnya. Pokoknya, hanya pakaian dengan sedikit memori. Bahkan dia tidak berpakai lagi, dia juga tidak ingin membuang. Pacarnya akhirnya tidak bisa tahan. Benar saja, sulit bagi dua orang dengan nilai yang berbeda untuk bersama. Lihat dia menyerah membeli rumah ini. Nako tidak bernasihat. Karena dia punya sebuah rumah lebih cocok. Ini adalah kamar tidak lebih dari 5 meter persegi. Luas total 48 meter persegi, 3 lantai terpisah. Untuk menghemat ruang, tangga sangat sempit. Orang gemuk bahkan akan terjebak. Pada malam, dia sedang dalam perjalanan pulang untuk menemui seorang peramal. Melalui warna kartu bisa menebak warna keberuntungan. Dia membuka itu warna biru. Jadi dia langsung ingat mantan pacarnya pakai gaun biru. Tapi dia kurang tahu bahwa ternyata semua warna kartu adalah warna biru. Tapi orang ini, Nako yang menggunakan segala macam trik untuk menjual rumah. Kebesokan hari Nako membawanya ke villa. Lantai 1 adalah kamar tidur.
Sangat sederhana. Benar-benar sesuai dengannya. Lantai kedua adalah dapur dan kamar tamu. Lantai ketiga juga kamar tidur. Si pacar dikelilingi oleh kenangan tinggal di sini. Jika ingin dua orang dengan nilai yang berbeda untuk hidup bersama, cara terbaik adalah saling memberi ruang. Mereka bisa makan bersama di lantai kedua. Dibandingkan dengan kamar tidur, dapur bisa jadi tempat membangun perasaan. Nako, kami beli ya. Penutupan tunggal.